Perjalanan 6 pendaki itu dimulai pada sebuah Jumat sore yang tampaknya biasa saja, meski kenyataannya jauh dari biasa. Hari itu, di lereng Kledung, Gunung Sindoro berdiri megah dengan puncaknya yang sedikit tertutup awan tipis. Matahari mulai condong ke barat, memantulkan warna keemasan yang lembut di antara kebun tembakau dan pepohonan pinus yang membingkai kawasan base camp. Keenam pendaki, Adit, Rizal, Lintang, Danu, Ferry, dan Bima, berkumpul setelah perjalanan panjang dari 3 kota berbeda. Mereka datang dengan semangat yang penuh, membawa ransel besar, perlengkapan standar, dan keyakinan bahwa pendakian akhir pekan ini akan menjadi pengalaman menyenangkan untuk dikenang. Kelompok ini bukanlah tim pendaki baru. 3 di antara mereka, yaitu Adit, Rizal, dan Lintang, sudah memiliki pengalaman menaklukkan beberapa gunung besar seperti Merbabu, Prau, dan Lawu. Sementara 3 lainnya, Danu, Ferry, dan Bima, baru mulai menekuni dunia pendakian. Meski pengalaman mereka berbeda-beda, mereka kompak, saling percaya, dan sudah biasa berpetualang bersama dalam kegiatan luar ruang lainnya. Namun, sejak mereka tiba di area base camp, suasana terasa tidak seperti biasanya. Pada akhir pekan, jalur Sindoro hampir selalu ramai pendaki, terutama dari kalangan mahasiswa dan komunitas pecinta alam. Tapi sore itu, hanya ada beberapa kelompok kecil lain yang tampak menyiapkan barang-barang mereka. Tidak ada keramaian, tidak ada percakapan riuh, bahkan suara musik yang biasanya terdengar dari warung sekitar pun tidak ada. Semuanya terasa hening, seakan keadaan itu menyembunyikan sesuatu. Saat mereka melakukan registrasi, petugas base camp hanya memberikan pengarahan standar. Jalur pendakian masih bisa dilewati, cuaca cukup baik namun sering berubah cepat, dan agar tetap mengikuti pita penanda jalur di hutan bagian atas. Tak ada peringatan khusus tentang kondisi jalur, tak ada larangan apapun. Justru ketika salah satu dari mereka menanyakan apakah ada perubahan rute atau penutupan area tertentu, karena beberapa sumber online menyebut adanya perbaikan jalur, petugas hanya menanggapinya dengan senyum singkat dan berkata, "Semua jalur aman. Ikuti saja tanda-tanda yang terpasang." Jawaban itu terasa menggantung, tetapi mereka tidak menaruh curiga berlebih. Mereka mengambil foto bersama di depan gerbang registrasi, memastikan semua perlengkapan sudah siap: tenda, matras, jas hujan, headlamp, makanan instan, logistik air, kompas, dan GPS ponsel. Mereka juga memastikan baterai cadangan tersedia, karena jalur Sindoro terkenal minim sinyal. Perjalanan dimulai dengan langkah ringan melalui jalur kebun tembakau menuju area hutan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun kering yang akrab bagi para pendaki. Di sepanjang jalur awal, terhampar ladang luas dengan pemandangan punggungan gunung yang tampak indah. Sesekali mereka berhenti untuk mengambil foto, menikmati panorama, atau sekadar bercanda mengenai beban ransel yang terasa makin berat. Namun, sejak mereka memasuki tepian hutan pertama, suasana sedikit berubah. Tidak ada pendaki lain yang tampak di depan maupun di belakang mereka, padahal biasanya jalur ini cukup padat pada jam-jam tersebut. Lintang, yang paling peka di antara mereka, sempat terdiam ketika mendengar suara ranting patah dari arah pepohonan. Tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia mengabaikan rasa aneh itu, menganggapnya hanya suara binatang kecil. Cuaca mulai redup, tetapi matahari sore masih memberikan cahaya yang cukup. Jalur perlahan berubah dari tanah padat menjadi lintasan berbatu dengan vegetasi yang makin rapat. Mereka berjalan beriringan, sesekali berhenti untuk minum atau menyesuaikan napas. Meski kondisi fisik mereka masih prima, ada hal lain yang sulit dijelaskan. Hawa dingin yang datang lebih cepat dari biasanya. Di pos pertama, mereka beristirahat sejenak. Adit mengecek GPS yang menunjukkan posisi mereka masih sesuai jalur. Namun, ada sesuatu yang janggal. Peta digital menampilkan beberapa titik jalur bercabang yang tidak sesuai dengan peta offline yang sering digunakan pendaki. Jalur alternatif itu tampak seperti rute lama yang sudah ditinggalkan atau rute baru yang tidak diumumkan. Mereka menandai hal itu dalam hati, tetapi menganggap kemungkinan peta digital belum diperbarui. Setelah 15 menit, pendakian dilanjutkan. Di tengah perjalanan menuju pos 2, mereka mulai menyadari bahwa beberapa penanda jalur, seperti pita merah dan kuning yang biasa ditempel di batang pohon, tampak terpasang tidak teratur. Ada yang berada terlalu rendah, ada yang terlalu tinggi,
Bahkan beberapa tampak seperti dipindahkan atau baru ditempel. Namun karena cahaya mulai redup dan mereka mengejar target untuk tiba di area camp sebelum malam, mereka tidak membahasnya terlalu jauh. Rizal, yang berjalan di barisan depan, mulai merasakan firasat yang tidak enak. Ia beberapa kali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Dalam beberapa kesempatan, ia merasa ada suara langkah lain di belakang kelompok mereka, tetapi saat ia berhenti, semuanya kembali hening. Ia mencoba mengabaikan pikiran aneh itu, tidak ingin menimbulkan kecemasan pada anggota lain yang baru pertama kali mendaki gunung setinggi Sindoro. Ketika mereka tiba di pos 2, langit sudah berubah menjadi jingga pekat. Angin mulai bertiup lebih kencang, membawa kabut tipis yang turun lebih cepat dari perkiraan. Sambil beristirahat, Ferry bertanya apakah jalur Sindoro memang sesunyi ini. Lintang menjawab bahwa biasanya jalur ini ramai, terutama di akhir pekan, dan ia sendiri merasa heran dengan kondisi hari ini. Mereka sempat bercanda bahwa mungkin mereka salah memilih hari, atau mungkin pendaki lain lebih memilih gunung lain karena cuaca sedang tidak menentu. Namun di balik canda itu, perasaan asing makin kuat. Jalur yang biasanya terdengar ramai oleh suara pendaki, obrolan, atau tawa kini hanya dipenuhi suara dedaunan dan tiupan angin. Tidak ada petugas, tidak ada pendaki lain, tidak ada lampu senter lain, kosong. Seolah gunung itu sedang memberi ruang hanya untuk mereka berenam. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan ke pos 3, Danu, yang paling pendiam, tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah hutan. Ia berkata bahwa ia melihat seseorang berdiri di antara pepohonan, hanya beberapa puluh meter dari mereka. Namun ketika seluruh kelompok menoleh, tidak ada siapapun. Hanya batang pohon dan kabut tipis yang bergerak pelan tertiup angin. Mungkin bayangan, ujar Adit, mencoba menenangkan. Tapi ekspresinya sendiri tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka tetap melanjutkan perjalanan, tetapi langkah mereka tidak lagi seoptimis sebelumnya. Perlengkapan sudah lengkap, fisik masih kuat, tetapi suasana ganjil yang mereka rasakan sejak base camp kini berubah menjadi firasat yang lebih jelas, bahwa ada sesuatu di gunung ini yang tidak sama seperti biasanya. Tanpa mereka sadari, jalur yang mereka lewati perlahan mulai membawa mereka ke arah yang berbeda dari rute umum. Dan inilah awal dari perjalanan panjang yang tak pernah mereka bayangkan. Kabut yang mulai turun di jalur menuju pos 3, membuat suasana hutan Gunung Sindoro semakin sunyi. Keenam pendaki itu, yang semula riang dan penuh semangat, kini melangkah lebih hati-hati. Cahaya matahari semakin meredup, menyisakan warna oranye gelap yang tersaring dari sela-sela pepohonan pinus. Udara menjadi dingin, lebih dingin dari biasanya, seolah malam datang lebih cepat dari hitungan waktu. Saat mereka berjalan, jalur yang mereka lalui mulai menunjukkan keanehan. Pada pendakian biasanya, jalur utama Sindoro cukup jelas, berupa lintasan tanah padat yang lebar dan sering dilalui. Namun kini, jalur di hadapan mereka terlihat lebih sempit, dipenuhi rumput ilalang yang tumbuh agak tinggi, seakan lama tak dilewati pendaki. Meski demikian, di beberapa titik mereka tetap menemukan pita penanda yang tergantung di batang pohon, hanya saja letaknya tidak konsisten. Terkadang terlalu rendah, terkadang terpasang pada dahan kecil yang nyaris patah. Rizal, yang berjalan paling depan, mulai memperlambat langkah. Ia menunduk memeriksa bekas injakan tanah, namun tidak menemukan jejak pendaki lain. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada tanda pergeseran tanah, tidak ada sisa sampah kecil yang biasanya mudah ditemukan di jalur pendakian populer. Ia menoleh ke belakang, menimbang apakah ia harus memberitahu anggota lain mengenai firasat aneh itu, tetapi ia mengurungkan niatnya. Mereka sudah terlihat cukup tegang sejak di pos 2. Tak lama kemudian, Adit mengajak berhenti di sebuah dataran kecil yang tampak seperti bekas pos lama. Mereka membuka ransel untuk minum dan mengatur napas. Sambil duduk, Lintang menatap sekeliling. Ia menyadari bahwa papan penanda pos, yang biasanya berisi keterangan ketinggian dan arah jalur, tidak ada. Seharusnya di area tersebut terdapat papan bertuliskan, pos 3. Tetapi yang mereka temukan hanya tanah terbuka dengan 2 batu besar dan beberapa dahan patah. Tidak ada tanda bahwa itu adalah pos resmi. Mungkin dipindah atau rusak, kata Danu, mencoba memberi alasan. Namun bahkan dirinya tidak yakin. Ferry mulai bertanya-tanya apakah mereka telah salah jalur. Ia mengeluarkan ponsel dan mencoba mengecek GPS.
Tetapi seperti diperkirakan, sinyal tidak muncul. Hanya peta offline yang tiba-tiba menampilkan garis jalur yang tidak sepenuhnya cocok dengan arah yang mereka ambil. Ada jalur bercabang yang muncul samar, seolah sistem tidak bisa menentukan titik pasti mereka. Biasanya nggak begini, gumam Bima. Peta offline harusnya akurat. Lintang mengangguk pelan. Ia pernah mendengar desas-desus mengenai jalur lama Sindoro yang sudah ditutup sejak lama, jalur yang tidak pernah dipetakan secara resmi karena dianggap rawan tersesat. Namun ia tidak pernah membayangkan jalur itu masih bisa ditemukan, apalagi terhubung dengan pita penanda yang mereka ikuti. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, hutan tiba-tiba terasa lebih sepi. Tidak ada burung, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Hening yang mencurigakan itu membuat langkah mereka semakin terjaga. Dalam diamnya hutan itu, setiap gesekan daun terdengar lebih jelas, setiap napas terdengar lebih berat. Rizal berjalan kembali ke depan, disusul Adit dan Lintang. Bima dan Danu berada di tengah, sementara Ferry menjaga bagian belakang. Namun baru beberapa ratus meter berjalan, Ferry tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah kiri jalur, matanya menyipit seakan menangkap sesuatu. "Kalian dengar?" ujarnya pelan. Yang lain juga berhenti. Mereka menajamkan pendengaran. Pada awalnya, tidak ada apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti ranting patah, diikuti bunyi gesekan pelan, seperti seseorang berjalan di antara semak-semak. "Kayak ada orang," bisik Bima, tapi tidak ada langkah yang jelas, tidak ada suara napas lain, tidak ada cahaya senter selain yang mereka bawa. Adit menyalakan headlamp lebih terang dan mengarahkan cahayanya ke arah suara itu, tapi hanya terlihat kegelapan, batang pohon, dan kabut yang bergerak lambat. Seolah-olah sesuatu memang berada di sana, tetapi terus menjaga jarak. Meskipun gelisah, mereka tetap harus bergerak. Mereka menyadari malam akan segera tiba. Jalur semakin menanjak, tanah semakin lembab, dan suhu semakin menurun. Sesekali akar pohon mencuat seperti tangan yang berusaha meraih kaki mereka. Mereka berjalan rapat agar tidak terpisah. Semakin ke atas, tanda jalur semakin membingungkan. Ada pita di kanan, ada pita lain di kiri, dan keduanya tampak sama-sama baru terpasang. Mereka tidak bisa memastikan mana yang benar. Setelah berdiskusi singkat, mereka memutuskan mengikuti jalur yang terlihat lebih jelas di bawah kaki, meski tidak ada jaminan itu jalur resmi. Setibanya di sebuah tanjakan batu besar, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah jalur kecil menurun ke arah kiri, ditutup oleh tumpukan ranting dan daun kering yang tampak sengaja disusun. Uniknya, tumpukan itu masih terlihat baru, seakan ada seseorang yang menatanya beberapa hari lalu. "Kenapa ada penghalang begini?" tanya Lintang pelan. "Biasanya kalau jalur ditutup, ada papan larangan," jawab Adit. "Ini bukan penghalang pendaki," tambah Rizal lirih. "Ini lebih kayak, seseorang gak mau kita lewat sini." Tidak ada yang berani menyentuh tumpukan ranting itu. Mereka memilih tetap mengikuti jalur ke kanan, meski jalur itu lebih sempit dan lebih menanjak. Kabut perlahan berubah lebih tebal, menutupi jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Suara alam menghilang sepenuhnya, menyisakan gema langkah kaki mereka sendiri. Di tengah perjalanan, mereka menemukan lagi pita penanda, tetapi kali ini pita itu tampak lusuh dan sobek di bagian bawahnya, seperti tertiup angin atau diseret sesuatu. Warna merahnya pun memudar, berbeda dengan pita sebelumnya yang tampak baru. Ini membuat mereka semakin bingung. Mengapa ada pita baru dan pita lama bercampur di jalur yang sama? Saat itulah Lintang berhenti tiba-tiba dan memegang lengan Adit. "Kau lihat itu?" bisiknya. Di kejauhan, di balik kabut, tampak sekelebat cahaya putih bergerak pelan di antara pohon-pohon. Cahaya itu tidak seperti senter pendaki, lebih menyerupai kilatan redup yang bergerak tanpa pola. Namun ketika semua menatap ke arah yang sama, cahaya itu menghilang. Mereka kembali berjalan dengan jantung yang berdegup cepat. Rasa takut perlahan berubah menjadi tekanan diam-diam yang membuat langkah mereka gemetar. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani memecah keheningan selain napas mereka yang semakin berat. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah area datar yang tampaknya bisa dijadikan tempat mendirikan tenda. Namun sebelum benar-benar memutuskan untuk berkemah, Adit memeriksa GPS sekali lagi. Hasilnya membuatnya menelan ludah,
Titik lokasi mereka tidak berada di jalur resmi. Mereka berada ratusan meter dari jalur pendakian umum, arah yang seharusnya tidak mungkin tercapai jika mereka tidak benar-benar tersesat. Lintang menatap sekeliling. Hutan di sekitar mereka tampak lebih rapat, lebih gelap, dan lebih asing. Tidak ada tanda mereka berada di jalur pendaki. Tidak ada pos, tidak ada papan, tidak ada bekas api unggun lama. Seakan-akan tempat itu belum pernah disentuh manusia. Disinilah orientasi benar-benar memudar, dan pendakian yang seharusnya menyenangkan berubah perlahan menjadi awal dari petaka yang tidak pernah mereka bayangkan. Kabut malam mulai turun perlahan, seakan mengelilingi kawasan hutan tempat mereka berhenti. Udara begitu dingin, menusuk hingga ke dalam pakaian. Setiap embusan napas terlihat jelas dalam bentuk uap putih tipis. Keenam pendaki itu mendirikan tenda kecil di tengah area yang mereka anggap datar, meski sebenarnya bukan tempat yang ideal. Bima menyalakan headlamp, cahayanya bergetar karena tangannya sedikit gemetar, entah karena suhu atau kecemasan. Malam pertama di jalur itu terasa berbeda. Biasanya, suara alam seperti tonggeret, burung malam, atau gesekan ranting akan menjadi latar alami. Namun malam itu, hutan Sindoro terasa terlalu sunyi. Sunyi yang bukan menenangkan, tetapi menekan dan menimbulkan firasat buruk. Seolah hutan itu sedang menahan napas, mengamati mereka dalam diam. Di dalam tenda, mereka mencoba menghangatkan tubuh sambil memasak air menggunakan kompor portabel. Aroma kopi sachet dan mie instan mulai memenuhi udara. Namun meski suasana di tenda hangat, pikiran mereka tetap kacau. Adit, yang duduk di pintu tenda, terus memandangi kegelapan hutan. "Sebenarnya, kita yakinkan, jalur kita masih benar?" tanya Bima akhirnya, memecahkan keheningan. Tidak ada yang langsung menjawab. Lintang menatap peta offline di ponselnya, mencoba menenangkan diri sekaligus memeriksa ulang jalur. "GPS kita tadi kacau," jawab Lintang perlahan. "Mungkin karena kabut tebal atau cuaca. Tapi, posisi terakhir memang agak melenceng dari jalur umum." Kata "melenceng" itu terdengar ringan. Padahal kenyataannya mereka sudah jauh tersesat lebih dari yang mereka sadari. Rizal menarik napas panjang. "Besok pagi kita cek ulang arah. Kalau perlu, kita naik sedikit, cari punggungan. Dari sana biasanya jalur utama terlihat." Semua mengangguk, meski sebenarnya tidak yakin. Di luar tenda, malam semakin larut. Kabut semakin pekat hingga cahaya headlamp hanya menembus beberapa meter. Pepohonan tinggi menghitam seperti bayang raksasa yang mengawasi. Tiba-tiba terdengar suara langkah di luar tenda. Pelan, teratur, seolah seseorang berjalan memutari tempat mereka berkemah. Bima mendongak cepat. "Kalian dengar itu?" Langkah itu berhenti. Sunyi kembali. Lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Adit meraih senter dan membuka sedikit resleting tenda. Cahaya putih menyapu kegelapan. Namun di luar hanya ada kabut. Tanah basah. Pohon-pohon diam tanpa gerak. "Pasti hewan," gumam Danu, mencoba menenangkan diri. Tapi suaranya sedikit bergetar, tidak sepenuhnya yakin. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Seolah langkah itu datang dari arah yang berbeda setiap kali. Kadang dari kiri, kadang dari depan, kadang dari belakang tenda. Tapi selalu berhenti ketika salah satu dari mereka mencoba mendengarkan lebih jelas. Lintang, yang paling peka sejak awal, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikan firasat buruk yang muncul tanpa permisi. Sekitar pukul 2 dini hari, kondisi semakin tidak wajar. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah timur, membuat dinding tenda bergetar. Angin itu bukan angin dingin biasa, ada suara samar seperti gemerisik yang mengikuti hembusannya. Seperti bisikan. Seperti seseorang yang berbicara jauh di antara pepohonan, tetapi tidak jelas dalam bahasa apa. Rizal terbangun dan langsung duduk. Jantungnya berdegup keras. "Ada yang dengar suara tadi?" tanyanya. "Kayak orang bicara," jawab Ferry, suara berbisiknya hampir tak terdengar. Namun ketika mereka membuka pintu tenda sedikit, angin itu langsung berhenti. Tidak ada lagi suara apapun. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi hampir semua pendaki. Mereka tidak berani keluar, namun tidak bisa memejamkan mata karena rasa takut yang terus meningkat.
Saat fajar mulai menyingsing dan langit berubah warna menjadi abu-abu pucat, mereka keluar tenda dengan tubuh letih. Kabut masih tebal, tetapi kini sedikit lebih tinggi, memberi mereka jarak pandang yang sedikit lebih baik. Pagi ini kita naik ke arah bukit kecil itu, kata Adit sambil menunjuk ke arah kemiringan yang tampak sedikit terbuka. Dari atas, mungkin jalur utama terlihat. Semua setuju. Mereka merapikan tenda dan memulai perjalanan kembali, meski tubuh mereka masih gemetar lembut akibat malam yang melelahkan. Namun hanya beberapa langkah dari tempat mereka mendirikan tenda semalam, Rizal menemukan sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti. Di tanah basah, tepat sekitar 3 meter dari tenda mereka, terlihat jelas jejak kaki manusia. Jejak yang sangat jelas, seolah baru dibuat beberapa jam lalu. Jejak itu tidak lengkap, hanya sebagian. Seperti seseorang berjalan dengan langkah perlahan dan tidak menjejakkan seluruh telapak kaki. Tetapi yang membuat semua terdiam adalah arah jejak itu. Jejak itu tidak mengarah menuju tenda. Jejak itu mengarah menjauhi tenda. Seakan seseorang atau sesuatu berdiri lama di dekat mereka di malam hari, lalu pergi sebelum fajar. Yang lebih aneh lagi, jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak datang. Hanya jejak pergi. Ini bukan jejak kita kan? Tanya Danu, meski hatinya sudah tahu jawabannya. Adit memeriksa ukuran jejak itu, lebih kecil dari ukuran sepatu mereka. Bentuknya pun aneh. Tidak seperti jejak sepatu gunung, tidak ada pola tapak, bahkan tidak terlihat seperti jejak alas kaki modern. Lebih seperti jejak telapak kaki polos, tapi tidak sempurna, seolah sebagian bentuknya tidak wajar. Ini bukan manusia, gumam Lintang tanpa sadar. Tidak ada yang membantah. Untuk menenangkan diri, mereka memutuskan tetap mendaki ke atas bukit kecil, berharap dari ketinggian bisa menemukan orientasi. Namun saat mereka naik, kabut justru semakin tebal. Jalur yang tadinya terlihat mulai hilang, berganti menjadi bebatuan lembab dan akar pohon yang bersilangan. Ketika mereka tiba di punggungan kecil itu, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka semakin bingung. Tidak ada apa-apa. Tidak ada jalur utama. Tidak ada pos. Tidak ada garis trek pendakian. Hanya hamparan hutan lebat yang entah berasal dari mana. Pohon-pohon besar yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya selama mendaki Sindoro. Vegetasi yang terlalu rapat untuk area yang seharusnya dekat jalur resmi. Ini bukan jalur Sindoro, ujar Rizal perlahan, suara gemetar. Dan untuk pertama kalinya, semua dari mereka sepakat bahwa mereka benar-benar tersesat. Bukan tersesat karena salah jalur, tapi tersesat ke suatu tempat yang tidak seharusnya ada di jalur pendakian Sindoro. Tempat yang seolah tidak pernah ingin ditemukan. Dan sejak saat itu, mereka mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka tidak hanya tersesat dalam arti biasa. Mereka seperti diarahkan ke sini. Disesatkan. Dibawa masuk oleh sesuatu yang belum mereka pahami. Memasuki hari ketiga pendakian, keenam pendaki itu mulai menyadari bahwa jalur yang mereka tempuh tidak lagi sama, seperti yang mereka lihat di berbagai dokumentasi pendakian Gunung Sindoro. Awalnya, mereka hanya berasumsi bahwa jalur sedang dialihkan karena longsor kecil yang belakangan memang sering terjadi di beberapa titik jalur lereng Kledung. Namun semakin mereka berjalan, semakin terasa perbedaan-perbedaannya, pepohonan lebih rapat, batu-batuan lebih licin, dan tanda-tanda pendakian seperti pita penanda atau bekas jalur kaki pendaki lain nyaris tidak terlihat. Pada titik ini, percakapan mereka mulai berubah. Gelak tawa yang biasanya memenuhi perjalanan mulai berganti dengan diskusi singkat berisi keraguan. Dua dari anggota kelompok, yang sejak awal merasakan firasat tidak nyaman, semakin sering saling menatap seolah meminta kepastian. Namun tidak ada yang benar-benar ingin mengaku bahwa mereka mungkin telah melenceng dari jalur utama. Di sisi lain, sinyal ponsel sudah menghilang total sejak pagi. Meski hal itu umum terjadi di ketinggian tertentu, kali ini hilangnya sinyal terasa jauh lebih cepat dari biasanya. Bahkan untuk sekadar mengecek peta offline, perangkat mereka berkali-kali gagal mendapatkan posisi akurat. Peta navigasi offline menampilkan posisi yang tidak stabil, berpindah-pindah beberapa meter tanpa alasan yang jelas. Pendaki berpengalaman dalam kelompok itu mencoba menenangkan keadaan, mengatakan bahwa GPS memang sering kacau di hutan dengan kanopi tebal. Meski terdengar logis, ketidakstabilan itu tetap membuat mereka merasa tidak tenang. Saat hari mulai merambat ke sore,
Kabut tiba-tiba turun dengan cepat seperti tirai tebal yang menutup seluruh pandangan. Dalam hitungan menit saja, jarak pandang mereka menyusut hingga tinggal beberapa meter. Udara mendadak terasa lebih dingin, menusuk dari celah-celah jaket yang seharusnya cukup tebal untuk menghalau angin gunung. Bahkan suara hutan yang biasanya ramai, kicauan burung, gesekan dedaunan, atau suara serangga, mendadak menghilang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar berat di antara pepohonan. Di tengah kabut itulah mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar dengan akar yang menjalar kuat, berusaha memastikan arah. Satu dari mereka mencoba menyalakan kompas analog, tetapi jarum kompas berputar pelan sebelum berhenti di arah yang tampak tidak sesuai dengan posisi matahari yang mereka lihat beberapa jam sebelumnya. Fenomena ini membuat suasana semakin cemas. Pendaki paling senior dari kelompok itu mulai mempertimbangkan untuk mundur ke titik sebelumnya, meski ia tidak yakin jalur yang mereka lalui tadi masih bisa terlihat dalam kabut sepekat itu. Dalam suasana tegang tersebut, mereka dikejutkan oleh suara seperti langkah kaki dari kejauhan, pelan namun jelas. Awalnya mereka mengira ada kelompok pendaki lain yang mungkin berada tidak jauh dari tempat mereka. Namun suara itu tidak terdengar seperti langkah bersepatu trekking. Ritmenya lebih lambat, lebih berat, dan terasa seperti menyeret sesuatu di tanah. Mereka saling berpandangan, mencoba memastikan apakah semua juga mendengarnya. Ketika suara itu makin dekat, tiba-tiba kabut menebal di sisi kanan mereka, membentuk siluet samar seperti bayangan seseorang berdiri di balik pohon. Insting mereka memaksa untuk bersiap, tetapi tidak satu pun yang berani bergerak mendekat. Salah satu anggota mencoba memanggil dengan suara setenang mungkin, menanyakan apakah ada pendaki lain yang tersesat. Tidak ada jawaban. Siluet itu hanya diam, seolah mengamati mereka. Dan beberapa detik kemudian, ketika kabut bergerak sedikit tertiup angin, siluet itu menghilang begitu saja tanpa suara langkah pergi. Momen itu cukup mengguncang mereka, namun tidak ada yang ingin memperdebatkannya lebih dalam. Mereka memilih untuk menganggapnya sebagai ilusi kabut dan kelelahan. Setelah kabut mulai sedikit menipis, kelompok itu mencoba berjalan kembali ke arah yang mereka anggap benar, tetapi lingkungan sekitar terasa berbeda dari sebelumnya. Batu besar yang tadi mereka jadikan patokan tidak terlihat, dan percabangan jalur yang mereka ingat tidak ada satupun yang tampak sama. Seolah-olah hutan yang mereka masuki terus berubah bentuk. Dalam kebingungan yang makin dominan, suara salah satu anggota terdengar bergetar ketika ia menyadari bahwa sudah lebih dari 1 jam mereka berjalan tanpa melihat tanda-tanda mendekati zona camping resmi. Bahkan vegetasi mulai berubah menjadi lebih tinggi dan rapat, dan aroma tanah menjadi lebih basah, seakan mereka turun ke area hutan yang jauh lebih tua. Ketika mereka berusaha memutar kembali, kabut turun lagi, kali ini lebih tebal dari sebelumnya, membuat langit sore yang seharusnya masih terang terlihat seperti hampir malam. Sebelum benar-benar gelap, mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di area yang sedikit lebih lapang meski tidak ideal. Mereka sadar bahwa meneruskan perjalanan dalam kondisi kabut pekat sama saja dengan menambah risiko tersesat makin jauh. Namun bahkan setelah tenda berdiri, perasaan tidak nyaman masih membayangi mereka. Beberapa dari mereka merasa seolah ada suara-suara samar dari kejauhan, kadang seperti hembusan napas, kadang seperti seseorang berjalan memutar di sekitar perkemahan. Malam itu menjadi malam pertama mereka tidur tanpa kepastian arah, tanpa sinyal, dan tanpa tahu bahwa apa yang menunggu hari berikutnya jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Apa yang awalnya hanyalah rencana pendakian akhir pekan berubah menjadi awal dari hilangnya mereka selama 15 hari. Sebuah peristiwa yang tidak pernah dicatat secara resmi untuk menjaga nama baik Gunung Sindoro sebagai destinasi wisata alam. Pagi hari keempat seharusnya membawa harapan baru bagi keenam pendaki itu. Namun begitu matahari terbit, mereka langsung sadar bahwa sesuatu tidak berjalan normal. Ketika mereka membuka tenda, lingkungan sekitar terlihat berbeda dari saat mereka mendirikan kemah. Pohon-pohon yang semalam terasa menjulang rapat kini tampak lebih tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan tidak mereka ingat ada di sekitar lokasi tenda. Seakan dalam semalam, hutan berubah bentuk atau berpindah tempat. Pendaki paling senior mencoba menenangkan suasana dengan menyalahkan efek kabut pekat semalam, mengatakan bahwa kondisi visual bisa menipu saat tubuh kelelahan. Namun penjelasan itu tidak sepenuhnya meyakinkan yang lain. Lebih aneh lagi, ketika salah satu dari mereka mengecek jejak kaki di sekitar tenda, ia menemukan pola tanah yang terinjak yang bukan berasal dari mereka.
Jejak itu terlihat memutar di sekitar tenda dan berhenti tepat di belakang pandangan mereka semalam. Bentuknya bukan seperti sepatu pendaki, lebih lebar, lebih dalam, dan tidak memiliki pola tapak seperti alas kaki modern. Kondisi mental mulai goyah, tetapi mereka tetap berusaha berpegang pada logika. Mereka memutuskan untuk berkemas dan segera mencari jalur utama. Namun ketika mencoba menelusuri arah kembali, kompas analog kembali menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Jarumnya bergerak-gerak sendiri tanpa arah pasti, kadang berhenti di satu titik lalu melompat beberapa derajat. GPS offline di ponsel tidak memberikan koordinat, hanya menampilkan pesan, location drift. Semakin jam berjalan, semakin mereka merasa terjebak di dalam lingkaran yang sama. Jalur yang mereka pilih berkali-kali mengarah pada area vegetasi rapat yang tidak bisa ditembus. Ketika memutar balik, mereka mendapati jalur yang tampaknya baru, meskipun mereka yakin tidak pernah melewatinya sebelumnya. Rasa panik kecil mulai menyusup, meskipun tidak ada satupun dari mereka yang mengakuinya. Tepat menjelang siang, suhu tiba-tiba turun drastis. Padahal matahari sedang tinggi, namun hembusan angin membawa hawa dingin yang tidak lazim untuk ketinggian tempat mereka berada. Rambut di lengan mereka berdiri, dan salah satu pendaki mengaku mencium aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan samar. Mereka berhenti, saling mengamati, memastikan apakah semua merasakan hal yang sama. Dan ketika mereka sadar bahwa keenamnya merasakan perubahan aneh itu, kecemasan yang mereka tahan sejak semalam perlahan mulai menyeruak ke permukaan. Di tengah usaha mencari jalur keluar, mereka mendengar suara seperti kayu patah dari arah kiri hutan. Suara itu keras, bukan seperti ranting kecil, melainkan kayu besar yang diremukkan oleh sesuatu. Mereka spontan berhenti, saling memberi isyarat untuk diam. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di antara pepohonan besar. Bukan suara binatang liar yang biasa mereka dengar di gunung. Suaranya berat, ritmis, seperti sesuatu yang menapak dengan beban besar. Pendaki yang berada di posisi paling depan mencoba memanggil dengan nada tenang, berharap ada manusia lain atau tim pendaki yang kebetulan berada di jalur yang sama. Namun balasannya bukan suara manusia, melainkan suara seretan panjang, seperti sesuatu sedang diseret di tanah basah. Semua merinding, namun tetap memaksakan diri berpikir rasional. Mungkin itu dahan jatuh, mungkin angin, mungkin hewan besar. Mereka terus mengulang itu dalam pikiran. Namun tak ada yang menepis rasa takut ketika dari balik semak-semak muncul bayangan gelap yang bergerak cepat, lalu menghilang sebelum mereka bisa memastikan bentuknya. Seluruh kelompok spontan mundur beberapa langkah tanpa saling bicara. Detak jantung meningkat. Mata mereka saling mencari, berharap ada yang memberi penjelasan, tetapi tidak ada satupun yang tahu apa yang sedang mereka hadapi. Ketegangan ini membuat mereka sepakat untuk mempercepat langkah dan mencari titik tertinggi untuk melihat arah gunung. Namun keputusan itu membawa dampak yang lebih buruk. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah area hutan dengan formasi pohon yang melengkung seperti gerbang alami. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat area ini di jalur Sindoro sebelumnya. Daunnya lebih lebat, aromanya lebih pekat, dan suasana sekitarnya terasa lebih sunyi daripada tempat manapun yang sudah mereka lewati. Ketika mereka memasuki area itu, hembusan angin berhenti total. Suara hutan lenyap. Udara menjadi sangat hening sehingga dengusan napas mereka sendiri terdengar lebih keras. Satu pendaki yang berjalan di belakang tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menunjuk ke tanah. Di tanah itu ada susunan batu kecil membentuk lingkaran, seperti bekas ritual atau tanda batas yang sengaja dibuat. Batu-batu itu tidak terlihat seperti tersusun alami. Ada pola yang terlalu rapi, seolah seseorang pernah membuatnya dengan tujuan tertentu. Tiba-tiba, suara berat itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seakan tepat berada di antara pepohonan yang mengelilingi lingkaran batu. Suaranya bukan langkah, tetapi seperti napas panjang yang berat, teratur namun terdengar sangat dekat. Keenam pendaki itu saling merapat tanpa bicara, wajah mereka memucat. Semua menatap ke satu arah, berharap mendapati hewan atau manusia yang bisa dijelaskan secara logis. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut tipis yang perlahan turun dari pucuk pepohonan. Dan di tengah situasi itu, salah satu dari mereka, yang sejak awal memiliki firasat buruk, berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kita kayaknya nggak di jalur gunung lagi.
Bisikannya menggema dalam kepala mereka masing-masing. Kalimat itu menjadi titik awal rasa takut yang nyata, rasa yang tidak lagi bisa diredam oleh logika pendakian ataupun pengalaman teknis. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, mereka sadar bahwa sesuatu yang sangat salah sedang terjadi, dan mereka belum tahu bahwa ini baru permulaan dari petaka 15 hari yang akan mereka hadapi. Setelah meninggalkan area lingkaran batu yang membuat mereka tidak nyaman, kelompok 6 pendaki itu mencoba kembali menuruni jalur yang mereka lalui. Namun langkah mereka terasa semakin berat, bukan hanya karena beban carrier, tetapi karena atmosfer hutan yang seolah menahan mereka. Semakin mereka menjauh dari area itu, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu mengikuti dari belakang. Mereka tidak berani menoleh, tetapi setiap kali berhenti, suara ranting terinjak dan gesekan dedaunan terdengar samar, seolah ada yang berhenti bersamaan dengan mereka. Pendaki paling berpengalaman di kelompok itu akhirnya mengambil alih penuh, memerintahkan semuanya berjalan rapat dalam formasi yang lebih tertata. Ia mencoba menjaga agar kepanikan tidak naik ke permukaan, meski tatapan matanya sendiri sudah menunjukkan ketegangan. Namun sekuat apapun ia berusaha memimpin, situasi di lapangan semakin sulit dikendalikan. Di tengah perjalanan menuruni hutan yang tidak lagi mereka kenali, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah jalur yang tampak seperti jalan setapak, tetapi jalurnya terlalu sempit dan terlalu bersih, seolah baru saja dilewati seseorang dalam waktu yang sangat dekat. Daun-daun yang menghalangi seperti tertepis ke arah yang sama. Keenam pendaki itu saling memandang. Mereka tidak pernah melihat jalur ini sebelumnya, namun rasanya lebih masuk akal untuk mengikutinya daripada terus berjalan tanpa arah. Beberapa meter memasuki jalur itu, suasana hutan berubah drastis. Udara menjadi lebih dingin, tapi tidak seperti hawa pegunungan, dinginnya terasa lebih lembab, seperti udara di ruang tertutup yang jarang terjamah. Tanah di jalur itu juga lebih lunak daripada jalur hutan pada umumnya, seakan sering dilalui tetapi tidak oleh banyak orang. Mungkin hanya oleh sesuatu yang lewat secara teratur. Sekitar 20 menit menyusuri jalur itu, mereka mendengar suara yang sangat halus, hampir seperti bisikan. Awalnya terdengar seperti angin, tetapi pola suaranya tidak acak. Ada intonasi, seperti suara seseorang yang menggumamkan sesuatu. 6 pendaki itu otomatis berhenti. Hening. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, tetapi dari raut wajah mereka jelas bahwa semuanya mendengar hal yang sama. Gumaman itu datang dari arah depan, menyelimuti jalur yang akan mereka lalui. Satu pendaki memberanikan diri membawa senter dan menyorotkan cahaya ke depan. Di ujung jangkauan cahaya, kilatan kecil seperti kain putih tampak berkibar pelan di antara batang pohon. Mereka mematung. Cahaya senter bergetar karena tangan yang memegangnya mulai gemetar. "Jangan mendekat," bisik salah satu dari mereka. Namun jalur itu terlalu sempit untuk memutar balik tanpa menabrak semak belukar. Mereka hanya bisa maju atau kembali ke hutan lebat yang barusan mereka lewati, hutan yang mungkin sudah berubah bentuk lagi. Pilihan terasa seperti jebakan. Ketika mereka menurunkan cahaya senter, gumaman itu berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Semacam nyanyian lirih, monoton, namun sangat dekat. Tidak ada kata-kata yang bisa dikenali, tetapi iramanya seperti sesuatu yang tidak seharusnya didengar manusia di hutan semacam ini. Suaranya datang dari arah kain putih yang berkibar itu. Salah satu pendaki merasa lututnya melemas dan hampir jatuh. Yang lain memegang bahunya, mencoba membuatnya tetap stabil. Tetapi ketegangan sudah mencapai batas. Mereka menentukan pilihan cepat, bergerak maju dengan cepat, melewati area itu, tanpa melihat kanan atau kiri. Mereka menatap tanah dan berjalan dengan langkah yang dipaksakan. Namun begitu mereka mendekati titik tempat kain putih tadi terlihat, gumaman itu mendadak berhenti. Hening total. Senter diarahkan lagi, tetapi kain putih itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah batang pohon kosong dan akar yang menjalar. Rasa lega sempat muncul sebentar, tetapi hanya berlangsung beberapa detik. Begitu mereka melangkah 2 meter ke depan, bau kemenyan sangat kuat tiba-tiba muncul begitu saja, seperti seseorang baru saja membakar sesuatu tepat di depan mereka. Keenam pendaki itu spontan mundur selangkah. Bau itu pekat, menusuk, tidak wajar berada di tengah hutan jauh dari perkampungan. Panik mulai meledak. Semua sepakat bahwa jalur ini bukan jalur pendaki. Mereka memutuskan untuk keluar dari jalur itu dan kembali ke arah semula. Namun ketika mereka berbalik,
Jalur yang mereka lalui tadi tidak lagi ada. Semak-semak rapat menutup jalan, seolah jalur itu tidak pernah ada sejak awal. Bahkan jejak kaki mereka menghilang total. Kini mereka benar-benar terjebak. Salah satu dari mereka, yang sejak awal paling tenang, tiba-tiba mulai kehilangan kendali. Matanya tampak kosong dan ia menyebut bahwa ia melihat seseorang berdiri di balik pepohonan tidak jauh dari mereka, meski yang lain tidak melihat apapun. Ia menunjuk ke satu titik dan bersikeras bahwa ada laki-laki tua dengan pakaian lusuh yang mengawasi mereka sejak tadi. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia meminta mereka semua untuk pergi dari tempat itu secepat mungkin. Pendaki lainnya mencoba menenangkannya, tetapi situasinya semakin buruk. Suasana mental kelompok mulai goyah sepenuhnya. Mereka merasa seakan berada di dalam labirin hidup, hutan yang bergerak, jalur yang berubah, suara-suara yang tidak masuk akal, dan kehadiran yang tidak terlihat tetapi jelas terasa. Mereka memutuskan satu hal. Mereka harus mencari tempat terbuka, apapun risikonya. Langkah mereka menjadi semakin cepat, hampir seperti pelarian. Nafas tersengal, tangan gemetar, kepala pening karena rasa takut yang makin menekan. Namun hutan seperti semakin rapat, dan tidak ada tanda-tanda jalur pendakian resmi. Peta offline tidak berguna, kompas rusak, dan sinyal tidak mungkin muncul. Menjelang sore, mereka sampai di sebuah bukit kecil yang tampak seperti gundukan tanah tua. Di puncaknya ada struktur batu yang tampak seperti sisa-sisa bangunan lama, bukan bangunan besar, tetapi seperti altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Batu itu ditutupi lumut dan akar, namun bentuknya masih terlihat jelas. Sesuatu yang tidak wajar untuk ditemukan di jalur pendakian Sindoro. Salah satu pendaki merasakan sesak saat melihat batu itu, seolah dadanya ditarik ke dalam. Yang lain mulai merinding hebat. Mereka yakin tempat itu tidak seharusnya mereka lihat. Namun sebelum mereka sempat memutuskan untuk menghindari lokasi itu, suara berat seperti napas panjang terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seakan tepat di belakang mereka. Dan ketika mereka serempak menoleh, tidak ada apapun. Hanya kabut tipis yang menggantung rendah, bergerak perlahan seperti hidup. Setelah napas berat itu terdengar tepat di belakang mereka, keenam pendaki itu tidak lagi bisa menahan ketakutan. Mereka langsung bergerak menjauhi struktur batu hitam tersebut tanpa berpikir panjang. Setiap langkah terasa seperti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan melalui getaran tanah dan hawa dingin yang semakin menusuk kulit mereka. Namun baru beberapa puluh meter dari lokasi batu hitam itu, satu pendaki tiba-tiba berhenti mendadak. Ia menunduk sambil memegangi kepalanya. Matanya terpejam kuat seolah sedang menahan rasa sakit yang hebat. Ketika salah satu temannya mencoba menyentuh bahunya, ia menepis dengan kasar dan berteriak supaya tidak disentuh. Suaranya serak, bergetar, dan terdengar seakan berasal dari tenggorokan yang dipaksa berbicara di tengah tekanan besar. Pendaki yang lain langsung memeganginya, mencoba menenangkannya. Tetapi tubuhnya kini gemetar hebat. Dari nafasnya terdengar desahan cepat yang tidak teratur, dan wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ketika ia akhirnya membuka mata, ekspresinya kosong. Kosong, namun terisi sesuatu. Ia menunjuk ke arah hutan di belakang mereka, ke arah tempat struktur batu tadi berada. Ada yang di sana, ucapnya pelan, suara bergetar. Tidak satu pun dari mereka berani menoleh. Yang lain hanya menariknya untuk segera menjauh dari area itu. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, pendaki itu kembali berbicara, kali ini dengan suara yang jauh lebih rendah. Dia manggil kita. Suasana beku. 3 pendaki langsung mencoba menariknya pergi dengan paksa sebelum ia berkata lebih jauh. Namun dalam tarikan itu, pendaki yang mengalami kejadian tersebut tiba-tiba mengeluarkan tawa kecil, pelan, tidak wajar, seperti tawa seseorang yang tidak sepenuhnya sadar. Tawa itu berubah menjadi gumaman yang tidak jelas bahasanya, dan mereka semua mendengar gumaman itu sangat mirip dengan suara lirih yang sempat muncul di jalur kain putih sebelumnya. Insting bertahan hidup mereka langsung mengambil alih. Mereka harus pergi. Harus menjauh dari area itu secepat mungkin. Mereka memutuskan untuk menuruni lereng di sisi timur bukit kecil tersebut, berharap menemukan sungai atau jalur air yang biasanya membawa pada jalur pendakian resmi. Pendaki yang mengalami gangguan itu harus dibopong oleh 2 orang, karena lututnya melemas, dan ia terus menggumamkan sesuatu tanpa henti. Gumamannya seperti mantra yang diulang, suaranya naik turun,
kadang tercekat, kadang seperti orang yang sedang menirukan suara lain. Di tengah perjalanan menurun, hutan semakin gelap meskipun matahari sebenarnya masih tinggi. Ranting-ranting besar menggantung rendah, berayun seperti tangan yang mencoba menyentuh mereka. Setiap kali angin bertiup, ada suara yang terdengar seperti bisikan dari segala arah, membuat mereka tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi dari ketakutan. Sekitar 1 jam menuruni lereng, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah yang lebih lapang. Rasanya seperti kabut yang menekan mereka sejak tadi sedikit terangkat. Beberapa dari mereka duduk terjatuh, menarik napas panjang sambil memeriksa kondisi masing-masing. Namun ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Pendaki yang tadinya mengalami gangguan psikologis mulai menenangkan diri, gumamannya perlahan mereda. Namun ketika ia membuka mata dan melihat sekeliling, ia terlihat sangat kebingungan, seolah ia baru sadar berada di hutan asing yang tidak ia kenali. Ketika ditanya apa yang terjadi, ia tidak bisa menjawab. Ia hanya menangis diam-diam, kebingungan, takut, dan tidak mengingat apapun yang ia lakukan beberapa jam terakhir. Perubahan drastis itu membuat yang lain merasa semakin tidak aman. Jika kondisi ini ternyata bisa menimpa salah satu dari mereka tanpa tanda-tanda jelas, bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi pada yang lain. Mereka mulai ketakutan untuk berpisah terlalu jauh, bahkan saling menjaga jarak 1 meter saja terasa terlalu berbahaya. Setelah beberapa menit beristirahat, salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya untuk mengecek peta offline, meski kecil harapannya berfungsi. Namun kali ini sesuatu terjadi, ponsel itu menunjukkan koordinat, meski sinyal tetap tidak ada. Mereka langsung merasa sedikit lega, hingga mereka menyadari sesuatu yang ganjil. Koordinat itu menunjukkan bahwa mereka berada di sisi gunung yang tidak seharusnya bisa mereka capai hanya dalam beberapa jam perjalanan. Menurut peta, posisi mereka berada mendekati jalur lama yang sudah ditutup bertahun-tahun lalu, karena sering terjadi insiden mistis dan kecelakaan pendaki. Jalur itu sudah tidak digunakan, ditinggalkan, dan tidak pernah dibuka kembali secara resmi. Mana mungkin kita sampai sini? Gumam salah satu pendaki. Memang tidak mungkin. Secara logika, jarak mereka dari jalur resmi terlalu jauh untuk ditempuh hanya dalam beberapa jam. Namun kenyataan di ponsel tidak bisa dipungkiri, mereka berada di jalur terlarang itu. Dan tepat saat mereka mencoba memahami situasi tersebut, terdengar suara dari arah sungai kecil di tepi lembah itu. Suaranya seperti seseorang menepuk air, pelan namun teratur. Mereka saling menatap dengan wajah ketakutan. Tidak ada binatang yang menghasilkan suara seperti itu. Walaupun ragu, mereka merayap mendekati sungai, berharap ada orang atau tanda kehidupan. Namun begitu mereka melihat ke arah air, kaki mereka serentak terhenti. Di permukaan sungai yang mengalir pelan, mereka melihat sesuatu bergerak di bawah air. Bentuk samar seperti tangan manusia, namun bergerak lebih lambat, seolah melambai dari dasar sungai. Bentuk itu muncul sebentar, lalu menghilang. Salah satu pendaki langsung menutup mulut, hampir muntah karena panik. Yang lain menarik mereka mundur. Air sungai tiba-tiba berubah keruh, dan gelembung-gelembung kecil muncul di permukaan. Seakan sesuatu yang besar baru saja bergerak di dasar sungai, mendekati tepi. Mereka tidak menunggu lebih lama. Dengan ketakutan yang memuncak, mereka memutuskan untuk bergerak menjauh dari sungai sebelum apapun yang bersembunyi di dalamnya muncul ke permukaan. Namun mereka tidak tahu bahwa jalur menjauhi sungai itu justru membawa mereka semakin dalam ke area jalur lama, wilayah yang selama ini sengaja disembunyikan dari publik, wilayah yang diakini sebagai salah satu area paling angker di Gunung Sindoro. Setelah meninggalkan tepi sungai yang memperlihatkan gerakan aneh itu, keenam pendaki mulai bergerak lebih cepat. Namun kecepatan langkah mereka bukan karena tahu kemana harus pergi, melainkan karena dorongan takut yang semakin sulit mereka kendalikan. Setiap bayangan pohon, setiap tiupan angin, dan setiap suara kecil dari hutan membuat mereka mendadak berhenti, seolah merasa ada sesuatu yang mengikuti dari dekat. Kini mereka benar-benar memasuki jalur lama Sindoro, jalur yang bahkan penduduk lokal enggan bicarakan. Jalur itu bukan bagian dari trek wisata, bukan pula rute resmi. Jalur tersebut pernah digunakan puluhan tahun lalu sebelum ditutup permanen, karena serangkaian insiden yang tidak pernah tercatat secara formal. Hanya rumor yang bertahan, hilangnya pendaki, suara-suara yang memanggil dari dalam kabut, dan kehadiran entitas yang sering muncul di antara pepohonan tua. Beberapa jam berjalan tanpa arah,
Mereka sadar bahwa mereka tersesat semakin dalam. Peta offline kini hanya menunjukkan garis koordinat tanpa jalur. Seperti mereka berada di area yang tidak lagi terdefinisi oleh kartografi modern. Mereka mencoba mendaki sedikit untuk mendapat pandangan luas, berharap melihat tanda jalur puncak atau lereng yang pernah mereka lewati. Namun setiap kali mereka mencari tempat terbuka, kabut tebal turun begitu cepat hingga jarak pandang tinggal beberapa meter. Keadaan mulai memburuk ketika salah satu dari mereka, pendaki dengan kondisi mental yang sempat terganggu sebelumnya, tiba-tiba kembali menunjukkan gejala aneh. Ia berhenti di tengah perjalanan dan memandangi sebuah pohon besar seperti mengenalinya. Pohon itu memiliki akar yang menjalar ke permukaan tanah, berbentuk seperti tangan raksasa yang mencengkeram bumi. Ketika temannya memanggil, ia tidak merespons. Ia mendekat ke pohon itu, menempelkan telapak tangan pada batangnya, dan mulai menggumam pelan. Gumamannya kini jauh lebih jelas, bukan sekadar suara pelan tanpa arti. Ada ritme, ada pola. Seperti nyanyian. Pendaki lainnya panik. 2 orang mencoba menariknya, namun ia meronta seperti orang yang tidak ingin dijauhkan dari sesuatu. Ia memeluk batang pohon itu dengan erat, seperti ingin masuk ke dalamnya. Suaranya berubah menjadi lebih keras, lebih teratur, dan mengandung nada perintah yang tidak mereka pahami. Salah satu dari mereka menamparnya dengan keras untuk membuatnya sadar, tetapi tiba-tiba ia berhenti bergerak, seolah tersentak oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya perlahan terbuka, dan untuk beberapa detik mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Iris matanya berubah sangat gelap, hampir tidak terlihat warna kecoklatannya. Ia menatap mereka satu persatu dan mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk seluruh kelompok berdiri. Dia bilang kalian tidak boleh lewat sini. Suasana langsung membeku. Kalimat itu bukan ucapan biasa, bukan sekadar halusinasi atau ketakutan. Suaranya terdengar seperti gabungan 2 nada. Suara asli pendaki tersebut dan suara lain yang lebih berat, lebih dalam, bergema samar di balik kata-katanya. Pendaki lain langsung menariknya mundur dengan paksa, memaksanya menjauh dari pohon itu. Ia akhirnya tersadar penuh dan kembali ketakutan, memohon agar mereka tidak meninggalkan area tersebut terlalu lama karena dia sedang mengawasi. Namun mereka tetap memaksanya berjalan. Tidak lama setelah mereka menjauh, terdengar suara keras dari arah pohon, seperti dahan besar patah. Suaranya cukup untuk membuat tanah sedikit bergetar. Mereka mempercepat langkah tanpa menoleh. Namun suara itu tidak selesai di sana. Setiap beberapa menit, suara patahan terjadi lagi, kali ini lebih dekat. Ranting patah, dedaunan runtuh, dan bunyi seperti sesuatu yang mengikuti mereka dari kejauhan. Tidak tampak di mata, tetapi menimbulkan tekanan yang luar biasa pada mental mereka. Menjelang matahari tenggelam, mereka menemukan sebuah pondok tua di tengah hutan. Pondok itu tampak seperti pos jaga atau tempat berlindung tua yang sudah lama tidak digunakan. Atapnya setengah runtuh, dindingnya penuh lumut, dan pintunya hanya menggantung dengan satu engsel. Namun bagi mereka, itu satu-satunya tempat untuk berteduh sebelum gelap. Dengan penuh keraguan, mereka masuk. Suasana dalam pondok lembab, berdebu, namun setidaknya terlindungi dari angin dan kabut. Salah satu dari mereka menemukan ukiran lama di dinding, tulisan tangan yang sudah memudar. Jangan tinggal setelah gelap. Seketika suasana semakin mencekam. Namun langit sudah hampir gelap, kabut semakin tebal, dan udara luar penuh suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Mereka tidak punya pilihan selain bertahan di dalam pondok itu untuk sementara. Setelah menutup pintu seadanya, mereka menyalakan headlamp dan mencoba mengumpulkan tenaga. Namun belum sempat mereka merasa aman, sesuatu terjadi. Dari luar pondok, terdengar suara seperti seseorang berjalan mengelilingi bangunan tua itu. Langkahnya pelan, berat, menyeret. 6 pendaki itu saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Kepala mereka menegang, mencoba mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Senyap. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada suara lain. Kemudian, pintu pondok bergeser pelan. Tidak didorong angin, melainkan seperti ada tangan yang mendorongnya dari luar, membuat derit kayu menggema di ruangan. Salah satu pendaki menahan pintu dengan bahunya, sambil bergetar. Pintu berhenti bergerak, tetapi tidak lama, sesuatu mendorongnya lagi, lebih kuat,
hingga kayu bergetar. 6 pendaki itu menahan napas, menunggu apapun yang di luar itu berhenti. Namun ketika dorongan kedua berhenti, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, mereka melihat bayangan kaki, bukan kaki manusia biasa, tetapi bentuknya lebih panjang, kurus, dan seolah membentuk siluet hitam pekat. Tidak bergerak, tidak bergeser, hanya berdiri diam di depan pintu, seolah menunggu. Pendaki yang melihat pertama kali langsung mundur, sambil menutup mulut agar tidak berteriak. Namun sebelum ia sempat memberitahu yang lain, bayangan itu perlahan mundur, lalu menghilang begitu saja, seperti terseret kabut. Hening kembali menyelimuti. Tetapi mereka semua tahu, hutan luar tidak lagi sekadar tempat mereka tersesat. Itu kini menjadi sesuatu yang aktif mengawasi mereka. Pencarian memasuk hari ke-15 ketika tim SAR menemukan tanda yang sama sekali tidak masuk akal. Di lereng sisi barat, pada sebuah cekungan sempit yang tidak pernah menjadi jalur manusia, mereka menemukan jejak kaki, bukan hanya 1, tetapi 6, saling tumpang tindih, seolah para pendaki itu berjalan berputar-putar di area yang sama selama berhari-hari. Jejak itu tampak segar, seperti baru ditinggalkan beberapa jam, padahal perhitungan waktu seharusnya menempatkan mereka jauh dari lokasi itu jika mereka masih bergerak normal. Tim SAR mempercepat langkah. Kabut sejak pagi tak kunjung menipis, bahkan semakin pekat hingga pandangan hanya dapat menembus 2 meter ke depan. Udara terasa berat, seakan seluruh hutan memegang napas. Saat mereka memasuki cekungan kedua, seorang anggota tim melihat sesuatu di balik semak. Sebuah jaket biru dengan sobekan besar di bagian bahu, jaket yang sempat terlihat pada salah satu pendaki saat naik dari base camp. Tanda itu membuat seluruh tim langsung bersiaga. Mereka tahu jarak para pendaki tidak jauh lagi. Hanya beberapa meter dari sana, mereka mendengar suara. Bukan jeritan, bukan panggilan minta tolong, melainkan gumaman pelan, seperti seseorang yang berbicara pada dirinya sendiri. Tim SAR saling memberi kode, bergerak perlahan mengikuti sumber suara yang datang dari balik pohon rimbun. Suasana terasa sangat tidak wajar, seolah kabut mengarahkan mereka menuju satu titik. Dan di sanalah mereka menemukan 5 pendaki, dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Mereka duduk melingkar, tubuh kurus kering, muka pucat, beberapa dengan mata yang tampak kosong, seakan mereka tidak benar-benar melihat siapapun. Mereka tidak mengenali tim penyelamat. Mereka bahkan tidak sadar bahwa mereka telah hilang selama 2 minggu. Salah satu dari mereka terus berbisik, kalimat yang terputus-putus, "Dia masih di belakang, jangan lihat." Namun tim SAR segera menyadari satu hal paling mengerikan. Hanya 5 orang. 1 pendaki tidak ada di antara mereka. Ketika ditanya di mana anggota ke-6, tidak ada yang memberikan jawaban jelas. Beberapa hanya geleng-geleng dengan mata bingung, sementara 1 dari mereka tiba-tiba menangis keras seakan mengingat sesuatu yang mengerikan. Dari potongan kalimat yang mereka ucapkan, tim SAR hanya memahami satu hal. Pendaki terakhir tidak hilang dalam kecelakaan, bukan juga tersesat. Menurut mereka, pendaki tersebut mengikuti sesuatu yang mereka lihat malam itu, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang menggiring mereka keluar jalur dan menjauh dari dunia nyata. Keadaan semakin genting saat salah satu pendaki yang paling lemah tiba-tiba kejang, tubuhnya menggigil hebat, lalu berteriak histeris melihat ke arah belakang tim. Padahal tidak ada apa-apa di sana. 2 anggota SAR berusaha menenangkannya, namun teriakan itu justru memantul-mantul di antara pohon dan kabut, membuat seluruh rombongan merasa seperti dikepung oleh suara yang bukan lagi milik manusia. Situasi tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan pencarian terhadap pendaki ke-6. Kondisi 5 korban terlalu kritis. 2 mulai tidak bisa bernapas stabil, 1 hampir pingsan terus-menerus, dan 2 lainnya dalam kondisi mental sangat tidak stabil. Tim Komandan SAR memutuskan bahwa mereka harus segera mengevakuasi 5 korban terlebih dahulu sebelum terlambat. Keputusan itu diambil dengan berat hati, karena meninggalkan 1 pendaki berarti menunda harapan terakhir menemukan mereka dalam keadaan hidup. Saat proses evakuasi dimulai, kabut tiba-tiba bergerak cepat, seperti angin kencang yang berputar mengelilingi mereka. Ranting-ranting berderak tanpa arah, dan bau tanah basah menyengat, seolah hutan menolak melepaskan apa yang telah tersesat di dalamnya. Salah satu anggota SAR melihat siluet samar di antara pepohonan, tinggi, kurus, dan tidak bergerak, hanya berdiri mengamati mereka dari balik kabut.
Namun ketika ia mencoba memastikan bentuknya, kabut langsung menelan sosok itu tanpa jejak. Dalam ketegangan maksimal itu, 5 pendaki akhirnya berhasil ditarik keluar dari kawasan cekungan. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan tempat tersebut, salah satu korban yang paling lemah berbisik lirih, hampir tidak terdengar. "Jangan kembali ke sana, dia tidak mau kita pulang." Dengan tubuh gemetar dan sisa-sisa ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan, tim SAR akhirnya membawa kelima pendaki turun, sementara pencarian terhadap pendaki terakhir terpaksa dihentikan. Tidak seorang pun berani mengucapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan di tempat itu. Namun satu hal menjadi jelas. Apapun yang menyebabkan mereka tersesat selama 15 hari di Gunung Sindoro, bukan hanya sekadar kabut atau medan yang sulit. Ada sesuatu yang menahan mereka. Dan satu orang masih belum kembali. Evakuasi 5 pendaki berlangsung sepanjang malam. Mereka dibawa turun menggunakan tandu lipat darurat, melewati jalur yang entah bagaimana kini terbuka jelas, seolah-olah hutan mengizinkan mereka pulang setelah sebelumnya menutup jalan selama berminggu-minggu. Saat tiba di pos penjagaan pertama, tim medis langsung menangani mereka tanpa banyak bicara. Kondisi mereka mengkhawatirkan, tubuh sangat kekurangan cairan, suhu badan menurun drastis, dan 2 dari mereka mengalami disorientasi berat. Namun yang paling membuat pihak medis terkejut adalah hasil pemeriksaan awal. Berdasarkan kondisi kulit, kuku, dan massa otot, kelima orang itu seharusnya sudah tidak mampu bertahan 15 hari tanpa makanan layak. Tapi mereka tetap hidup, meski sangat lemah. Ketika ditanya bagaimana mereka bertahan, semua memberikan jawaban berbeda, tidak sinkron dan banyak bagian yang tampak tidak masuk akal. Ada yang mengatakan mereka terus menemukan sumber air di tempat berbeda, ada yang mengaku merasa dibawa ke suatu tempat yang tidak mereka kenali, dan satu orang bahkan mengatakan mereka tidak pernah merasa sendirian. Pihak base camp, setelah berdiskusi dengan aparat desa dan pengelola wisata, memutuskan untuk merahasiakan keadaan sebenarnya. Mereka hanya menyebutkan bahwa pendaki ditemukan di titik yang sulit dan dalam kondisi kritis, tanpa menyebutkan durasi hilangnya, lokasi detail, atau kejadian-kejadian yang mereka alami. Beberapa anggota SAR diminta menandatangani surat kerahasiaan, terutama mereka yang melihat hal-hal ganjil di hutan kabut saat pencarian berlangsung. Kejadian ini dianggap berpotensi menurunkan citra Sindoro sebagai salah satu gunung favorit pendaki, dan pihak pengelola khawatir isu-isu mistis bisa menyebar luas dan merugikan wisata. Pencarian terhadap pendaki ke-6 dilakukan kembali keesokan harinya, namun kali ini dengan tim yang lebih kecil dan rute yang lebih terbatas. Anehnya, jejak-jejak yang sebelumnya ditemukan di 2 cekungan menghilang sama sekali. Tidak ada lagi tapak kaki, tidak ada barang bawaan, tidak ada sisa api unggun, bahkan jaket biru yang sempat ditemukan juga tak terlihat di lokasi. Seakan-akan kawasan itu kembali ke bentuk aslinya sebelum manusia menyentuhnya. Selama 3 hari pencarian ulang, hasilnya tetap nihil. Hutan terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Bahkan burung-burung yang biasanya terdengar di pagi hari, tidak ada satupun muncul. Tim SAR sepakat, tanpa membicarakannya, bahwa apapun yang terjadi pada pendaki ke-6 tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada yang berpendapat pendaki itu terseret jatuh ke jurang, ada yang mengatakan ia mungkin berjalan lebih jauh ke sisi lain hutan. Namun tidak sedikit pula yang meyakini bahwa ia tidak hilang, melainkan diambil. Pada hari keempat, pencarian resmi dihentikan. Pendaki ke-6 dinyatakan hilang tanpa ditemukan. Meski tim SAR tidak sepenuhnya yakin bahwa kata hilang adalah kata yang tepat. Keluarga korban diberi laporan setengah lengkap, tidak seluruhnya jujur, tetapi cukup untuk menjelaskan tindakan resmi yang telah dilakukan. Mereka menangis, memohon pencarian dilanjutkan, namun keputusan tetap tidak berubah. 5 pendaki yang selamat dipindahkan ke rumah sakit berbeda untuk menghindari perhatian publik. Setelah beberapa hari dirawat, 2 dari mereka mulai bisa berbicara lancar, meski cerita yang mereka sampaikan tidak pernah sama. 3 lainnya memerlukan perawatan psikologis karena masih mengalami halusinasi dan ketakutan mendalam, terutama ketika berada di ruangan gelap. Dalam salah satu sesi, seorang dari mereka mengatakan hal yang membuat tim medis terdiam. "Kami tidak tersesat. Kami hanya mengikuti jalan yang dia tunjukkan." Ketika ditanya siapa dia yang dimaksud, pendaki itu hanya menunduk dan menangis, berulang-ulang berkata bahwa mereka tidak boleh menyebut namanya. Akhirnya, kasus ini ditutup secara internal. Tanpa peliputan media,
tanpa publikasi resmi, tanpa laporan detail yang bisa diakses publik. Semua saksi, semua anggota tim penyelamat, dan semua pendaki yang selamat menyimpan bagian dari cerita yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Gunung Sindoro kembali ramai beberapa minggu kemudian. Pendaki berdatangan tanpa mengetahui bahwa ada satu nama yang masih tertinggal di dalam hutan, satu jejak yang tidak pernah ditemukan, dan satu misteri yang sengaja disembunyikan agar tidak merusak reputasi wisata. Di antara warga sekitar, hanya satu kalimat yang tetap berbisik dari mulut ke mulut. Kalimat yang tidak pernah tercatat di laporan resmi manapun. Sindoro tidak menelan siapapun, dia hanya mengambil apa yang menurutnya layak diambil.